Selamat sore teman-teman. Baiklah kita Selamat sore Ibu. sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, saya akan absen dulu. Jasni, Mira, Sarnita Sane. Hadir Bu. Hadir. Oke, sebelum kita melanjut dalam materi kita, judul materi kita pada hari ini yaitu selalu berhemat energi. Yang pertama itu bagaimana jika energi yang kita gunakan itu sudah habis. Yang kedua, adakah energi penggantinya? Yang kedua, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas. Gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Yang kedua, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bios. Yang ketiga, sumber energi alternatif. Yang pertama, dulu kita masih kecil itu kita sering membuat layang-layang yang dapat melayang di awan, di atas. Yang kedua, membuat layang-layang. Yang keempat, bagaimana membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lembar 1 cm, panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lembar 1 cm, panjang 40 cm. Benang wol ini bisa kita beli di toko, di kedai-kedai yang ada di sekeliling kita. Gunting. Yang keenam itu lem juga bisa kita beli di toko-toko. Yang kelima, cara membuat layang-layang. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat ke ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, letakkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. Yang keenam ini sumber energi alternatif. Yang pertama, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif dikembangkan sebagai memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, dan panas bumi. Yang kedua, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua orang, energi yang berbeda di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang ketiga ini, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga itu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang
bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang merupakan minyak seperti matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel yang dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menjadi bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat membentuk kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai kotoran ternak yang ada di permukaan ke dalam ruangan atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita. Saya akan menayangkan video. Sumber energi pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo adik-adik amati lampu di sekitar kalian. Membantu aktivitasnya. Amatilah gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Kita menggunakan energi listrik untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Contohnya, TV sumber energinya adalah dari listrik. Kulkas juga dari listrik juga. Lampu sumber energinya juga dari listrik. AC, kipas angin, komputer, itu semua sumber energinya berasal dari listrik. Jadi, salah satu sumber energi yang banyak digunakan oleh manusia adalah listrik adik-adik. Coba kalian bayangkan jika tidak ada listrik di sekitar kita.
Kalau kita mati lampu saja sudah bingung ya adik-adik ya. Nah, sudah gelap, panas mungkin karena tidak bisa menyalakan kipas atau AC. Itu yang kita rasakan ketika tidak ada sumber energi listrik di sekitar kita. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut adik-adik? Nah, dari gambar ini menceritakan bahwa manusia itu hidup tidak lepas dari energi listrik. Televisi sendiri bersumber dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya dan energi suara. Jadi adik-adik, dalam cerita gambar ini menandakan bahwa manusia juga tidak bisa lepas dari sumber energi listrik. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, kalian bisa menyebutkan, misalnya, televisi ini bersumber dari energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya dan energi bumi. Lalu, misalnya lampu lagi, lampu ini peristiwa yang terkait dengan sumber energi listrik juga, karena lampu ini sumber energinya adalah listrik. Ya. Nah, ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi panas. Nah, kalian bisa sebutkan contoh elektronik lain yang menggunakan sumber energinya adalah listrik. Tuliskan juga gagasan pokok dari gambar ini. Nah, gambar ini gagasan pokoknya adalah salah satu sumber yang sering digunakan manusia adalah sumber energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Tetapi adik-adik perlu kalian lihat, kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi listrik. Tentunya kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa yang harus kita terima, kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Dalam kaitannya dengan energi listrik, kita itu mempunyai hak untuk mendapatkan listrik. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan energi listrik. Perhatikan gambar berikut ini tadi. Di sini ada seorang anak yang sedang tidur, laptopnya menyala, suara laptopnya menyala, tetap menyalakan TV-nya juga menyala, tapi malah ditinggal tidur adik-adik. Nah, menurut kalian bagaimana ya gambar? Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Yuk kita jawab pertanyaan berikut. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Jelaskan. Pasti kita berhak adik-adik menyalakan televisi karena kita berhak mendapatkan energi listrik. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menontonnya? Seperti gambar ini. Ya, akan boros energi listriknya adik-adik karena tidak ada yang menonton tapi TV-nya tetap menyala. Jadi itu kan boros energi listrik. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur adik-adik? Kalian akan tidur ya matikan semua barang elektronik kalian, contohnya TV, lalu laptop. Bisa kalian matikan lampu untuk menghemat energi listrik. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah, yang perlu anak ini perbaiki adalah harusnya dia mematikan semua barang elektronik sebelum dia tidur. Bandingkan dengan gambar ini. Nah, di sini ada gambar satu keluarga yang nonton televisi bersama. Pertanyaannya, apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, kita berhak adik-adik. Kita berhak menyalakan televisi dan berhak mendapatkan sumber energi listrik. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Nah, nonton TV bersama anggota keluarga itu ada manfaatnya. Bisa menjalin
kekeluargaan, bisa akrab ya dengan keluarga, lalu bisa menghemat energi juga. Coba adik-adik bayangkan, ayah menonton televisi sendiri di kamar, ibu menonton di ruang tamu, adik menonton televisi di kamarnya, mungkin itu akan lebih boros energi. Dan ada kekurangannya di situ apa? Tidak ada rasa kebersamaan di dalamnya. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Apa yang akan terjadi adik-adik? Ya, tentunya boros energi listriknya, lalu tidak terjalin kebersamaan. Itu akibatnya adik-adik. Lalu, hal baik apa yang dapat kita contoh di gambar di atas? Hal baiknya ya, tercipta kebersamaan dalam keluarga. Jadi di situ ya, kita bisa bercanda bersama, bisa menonton bersama. Itu adik-adik hal baik yang bisa kita contoh dari gambar tersebut. Nah, ini adalah langkah tepat untuk berhemat. Kak Citra ambil dari gambar dari PT PLN, perusahaan listrik negara. Nah, ini adalah contoh langkah-langkah yang tepat untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, matikan peralatan elektronik seperti TV, radio, VCD, dan lain-lain apabila sudah tidak digunakan lagi. Lalu yang kedua, usahakan menanak nasi pada saat mendekati waktu makan. Bila orang tua kalian menanak nasinya pakai rice cooker, itu mendekati waktu makan baru memasak nasi. Berikutnya, aturlah suhu lemari es sesuai dengan kebutuhan, karena semakin dingin maka semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan. Jadi suhu di dalam lemari es ini harus diatur, karena kalau semakin dingin ya nanti energi listriknya juga semakin besar. Yang keempat, gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya untuk mengurangi beban pemakaian energi listrik. Jadi kalau mencuci ya, kita mencucinya kalau baju kita sudah berkumpul agak banyak, jangan cuma 1-2 baju lalu dicuci, itu boros energi listrik. Berikutnya, aturlah panas setrika sesuai dengan jenis bahan pakaian kita. Yang keenam, gunakan pompa air apabila air dalam bak penampungan sudah hampir habis. Ini adalah langkah tepat untuk berhemat energi listrik. Ada juga contoh yang lain, yaitu seperti ini adik-adik ya. Kak Citra ambil dari Kominfo. Nah, adik-adik bisa lihat di sini bagaimana kita menghemat listrik di rumah kita. Dari pemakaian kulkas sendiri ya, pastikan untuk kulkas selalu tertutup rapat, isi kulkas secukupnya. Jangan sering membuka pintu kulkas ya. Lalu untuk AC, kalian yang di rumah kalian ada AC nih, matikan AC bila ruangan tidak digunakan. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24-27 derajat Celcius. Jadi gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Lalu untuk menghemat lampu nih, matikan lampu bila ruangannya tidak digunakan. Pergunakan lampu hemat energi dan kurangi pemakaian lampu hujan. Bersihkan lampu secara berkala. Untuk mesin cuci sendiri kita juga harus menghemat listriknya. Gunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Pakai mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya. Isi air sesuai petunjuknya. Dan kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukan pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Lalu untuk penggunaan komputer, itu mematikan layar monitor apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display atau menggunakan kecap kalau kalian punya laptop adik-adik. Nah, ini tadi adalah tips mudah hemat listrik di rumah. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara. Monster Math presents Addition Below 10.
Okay class, let's see. Cara seimbang. Jadi kita menerima hak kita juga harus melakukan kewajiban kita. Demikian adik-adik. Demikianlah teman-teman, itu videonya. Kita gunakan energi kita sebaik mungkin. Kalau mau tidur dimatiin lampunya, kalau tidak gunakan kontak colokan, kalau nggak dipakai dimatikan. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Sore Ibu. Selamat sore Ibu.